Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, atau selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 220596162. Saya merupakan mahasiswa manajemen BP22. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan Ustadz pengampu Ibu Mutia Rosalinda SEMM. Baiklah teman-teman semuanya, apakah yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu tentang peramalan. Tentang peramalan, ya. Apakah peramalan itu berbau dengan mistis? Apakah peramalan itu bisa menentukan masa depan dengan tepat? Apakah peramalan itu kita nantinya akan bahas tentang dukun? Enggak ya, enggak teman-teman. Karena konteks kita ya ini kita tentang bahas tentang ilmu, maka kita akan bahas secara saintifiknya. Nah, sebelum Arif mau lanjut dulu mengenai peramalan ini, teman-teman pasti pernah kan meramalkan sesuatu. Contohnya, kalau langit udah mendung, udah gelap, pasti kan kemungkinan besar kan hujan. Nah, itu salah satu bentuk peramalan. Nah, di mana kita melihat possibility dari apa yang terjadi, dari sebab yang diakibatkan oleh anginnya begitu pekat, mendung, ya kemungkinan besar akan hujan. Ya kan? Seperti itulah konsep dari peramalan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas peramalan dalam konteks lebih sempit lagi, yaitu manajemen operasi. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih dalam, marilah kita dudukkan dulu konsepnya. Apa itu peramalan? Nah, secara definisi, peramalan adalah atau forecasting, suatu ilmu dan seni untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Kenapa peramalan itu ilmu dan seni? Ya, karena peramalan itu bagian dari ilmu. Kenapa? Ya, karena ilmunya dapat diuji, dapat dibuktikan. Nah, kenapa peramalan itu dibilang seni? Ya, karena setiap orang memiliki caranya sendiri menggunakan metode ilmu tadi dalam meramalkan sesuatu. Jadi, ketika ada si A, ada si B, si A ini memiliki ilmu tentang peramalan banyak juga, B juga memiliki ilmu, tetapi mereka memiliki seni dalam menggunakannya. Sehingga peramalan ini tidak mutlak. Nah, oleh karena itu, peramalan ini disebut dengan seni dan ilmu yang memikirkan kejadian di masa depan, teman-teman. Lalu, kenapa sih kita harus melakukan peramalan? Nah, tentunya pada dasarnya kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan tepat, teman-teman. Tetapi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan melalui data-data yang kita punya pada saat ini atau masa lalu. Nah, oleh karena itu, peramalan dilakukan untuk yang pertama, perencanaan yang lebih baik. Ya, yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya, yaitu adalah optimasi persediaan. Nah, dengan memanfaatkan data yang kita punya sekarang dan masa lalu, sehingga kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan kita bisa memprediksikan apa yang terjadi di kemudian hari, kita bisa mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk saat ini. Kita mempersiapkan apa yang kita butuhkan saat ini untuk menghadapi sesuatu yang telah kita ramalkan di masa depan. Oleh karena itu, secara umum orang melakukan peramalan. Selanjutnya, apa aja sih pendekatan dalam melakukan peramalan? Nah, dalam hal ini ada dua pendekatan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif.
Nah, di pertama, metode kualitatif ini, dalam metode ini lebih menekankan seseorang dalam menilai peramalan, yaitu mengandalkan penilaian subjektif, seperti kita mencari tentang info yang akan terjadi di masa depan melalui para ahli atau analisis pasar. Nah, gitu. Nah, sedangkan metode kuantitatif, pada metode ini lebih menekankan menggunakan data historis atau data-data yang ada pada saat ini atau masa lampau yang akan kita kumpulkan untuk kita identifikasi pola dan tren, sehingga kita bisa menentukan apakah kita kedepannya akan membeli banyak persediaan, atau kita akan menjual, atau kita akan membeli. Nah, dan di metode kuantitatif ini nantinya kita akan ketemu dengan metode time series dan regresi, teman-teman. Selanjutnya, apa itu peramalan time series? Nah, kita mengetahui bahwa peramalan itu kan kita mengidentifikasi apa yang data kita punya pada saat ini atau masa lalu untuk menentukan hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, rujuk dari definisi time series sendiri, ya time ini waktu. Series ini kan kayak ya series, ya kayak sekumpulan cerita-cerita atau waktu yang telah berjalan gitu kan, atau yang akan terjadi. Nah, jadi peramalan time series jadi peramalan time series ini sendiri yaitu adalah peramalan yang dilakukan berdasarkan sekumpulan data yang kita punya tentang peristiwa pada waktu yang berurutan atau berjarak sama, di mana waktunya ini antara mingguan, bulanan, kuartal, dan lain-lain. Lalu, apa aja sih komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam melakukan peramalan time series? Nah, diantaranya yaitu adalah tren. Tren ini kita melihat pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Nah, gimana teman-teman kalau di pasar saham ketika ada tren bullish, nah di saat itulah saatnya kita membeli saham, ya kan? Karena bull itu artinya kan banteng menukik ke atas. Kalau banteng menukik maka harga saham akan naik. Oleh sebab itu, ketika trennya sedang bullish, seseorang akan cenderung membeli saham pada saat itu karena harganya akan naik. Dan sebaliknya, ketika ada bearish, nah ketika bearish itu harga saham akan turun. Nah, di saat itulah orang cenderung untuk menjual sahamnya. Selanjutnya itu ada komponen musim atau seasonal, adalah pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu seperti hari, minggu, bulan, atau kuartal. Nah, pada musim ini simpelnya gini teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan nggak kalau bulannya belakangnya ber itu September, Oktober, November, Desember, pasti hujan. Ya kan? Nah, dan itu kenapa bisa teman-teman memprediksi kalau bulan yang akhirnya ber itu akan cenderung hujan? Ya karena data-data sebelumnya, musimnya juga mengatakan seperti itu. Sehingga ketika udah masuk musim bulan yang belakang-belakangnya ber, maka cenderung akan musim hujan. Gitu simpelnya. Atau kalau musim ini juga unik nih. Misalnya bulan Februari itu akan ada musim apel. Nah, bulan bulan maka bulan berikutnya lagi di bulan itu juga akan musim apel. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk melihat pola-pola atau musim pada hal yang akan kita ramalkan. Selanjutnya itu adalah siklus atau silik. Silik ini artinya
silikal ini kan naik turun nantinya, bahwa pada silikal ini kan pola yang terjadi ketika dia silikal naik turun, karena ada saat-saatnya barang ini akan naik, ada saat-saatnya akan turun. Atau katanya, atau simpelnya itu pada saat tahun A itu adalah eh, musim durian. Maka pada tahun A itu maka durian akan naik. Terus tahun B musim rambutan, maka rambutan akan naik, durian yang sebelumnya naik akan turun. Nah, itulah silikal. Dia akan ganti-gantian naik turunnya, tergantung apa musimnya saat itu. Nah, selanjutnya itu adalah variasi acak atau random. Merupakan satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak biasa. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa aja sih metode-metode yang ada di peramalan time series. Yang pertama itu adalah rata-rata pergerakan atau moving average. Di mana moving average ini kita menghitung rata-rata nilai dalam jangka waktu yang tertentu. Di mana dalam kita mencari moving average ini, permintaan N periode sebelumnya akan kita bagi dengan N. Maksudnya gimana tuh, Bang? Jadi gini, contoh, misalkan kita memiliki data penjualan bulanan suatu produk selama setahun terakhir, nih kan? Terus kita akan menggunakan rata-rata bergerak 3 bulan untuk membuat prediksi penjualan bulan berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Kita udah punya data 1 tahun belakangan, terus kita akan membuat prediksi penjualan 3 bulan berikutnya. Bagaimana? Ya, gunakan salah satunya menggunakan moving average. Gimana caranya? Ya, mari kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki data penjualan tahun sebelumnya itu dari Januari sampai Desember, penjualan Januari 100, penjualan Februari 110, Maret 120, April 115. Terus, bagaimana caranya kita menghitung 3 bulan ke depannya? Kalau kita memiliki data dari Januari sampai Maret, lalu bagaimana caranya kita menghitung peramalan di bulan April? Ya kan? Ya udah, kita masukin aja rumus moving average. Gimana? Data pada bulan yang sebelumnya, untuk 3 bulan, kita mencari bulan April, berarti kita menggunakan data 3 bulan sebelumnya, yaitu adalah Maret, Februari, Januari. Ya kan? Ya nggak? Terus kita bagi dengan 3. Berapa data bulan Januari? Ya, 100. Kita tambah dengan Februari 110. Dan kita tambah dengan Maret 120. Kita jumlahkan, kita bagi dengan banyak datanya, yaitu 3. Sehingga kita dapat prediksi penjualan di bulan April itu 110. Ya, ya, ya. 10. Dan untuk di bulan Mei, dan untuk di bulan Mei, kita akan mengambil rata-rata dari penjualan bulan Februari, Maret, April. Hmm, di mana bulan Februarinya 110, Maretnya 120, dan April 119 kita bagi 3 sehingga dapat bulan Mei 119 unit. Itu ke depannya. Nah, dari prediksi ini, dengan menggunakan data-data moving average, kita dapat memprediksi bahwa penjualan bulan berikutnya akan sekitar 115 unit berdasarkan rata-rata penjualan bulan Mei. Oke? Selanjutnya ada pula metode exponential smoothing. Apa itu? Ya, kita penggunaan bobot eksponensial. Ya, eksponen itu pangkatnya untuk memberikan penekanan lebih besar pada data terbaru. Nah, gimana rumusnya ini seperti ini ya, teman-teman.
ya dimana FT ini eksponensial smoothingnya, terus FT-1 itu adalah peramalan sebelumnya, kita tambah dengan konstanta penghalusnya atau pembobotnya, terus kita lakukan operasi pengurangan dalam kurung, yaitu antara permintaan aktual periode lalu dikurang dengan peramalan sebelumnya. Lalu bagaimana contoh kasusnya? Seperti ini teman-teman. Contoh prediksi permintaan bulan Februari 142 Ford Mustang. Nah, permintaan aktual bulan Februarinya 153. Terus konstanta penghalusnya yaitu 0,2. Berapa permintaan di bulan Maret? Oke, mari kita hitung. Nah, kita telah mengetahui rumusnya tadi, lalu kita masukkan saset aja. 142, kita tambah dengan konstantanya 0,2, lalu kita kali dengan operasi pengurangan di dalam kurung, yaitu permintaan aktual bulan Februari, kita kurangkan dengan prediksi permintaan di bulan Februari juga. Maka dapat hasilnya itu adalah sekitar 144 mobil Mustang, Ford Mustang. Itulah cara kita menganalisisnya, teman-teman, dan prediksi peramalan di masa depan. Oke, dan yang namanya metode atau ilmu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini terkhususnya peramalan time series. Apa sih kelebihan dari peramalan ini? Yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi pola dan tren, teman-teman. Terus karena kita bisa mengidentifikasi pola dan tren, kita bisa merespon terhadap perubahan karena kita memiliki data pada saat ini dan sebelumnya, sehingga kita bisa membuat prediksi untuk masa depan untuk kita merespon apa yang terjadi di masa depan. Selanjutnya kita membutuhkan sedikit informasi tambahan. Dan untuk kekurangan dari peramalan time series ini yaitu sangat rentan terhadap fluktuasi acak. Ya, karena kita tidak bisa meramalkan dengan pasti apa yang terjadi di masa depan, sehingga akan ada variabel-variabel yang tidak terduga nantinya, sehingga membuat hasilnya akan tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya itu adalah keterbatasan dalam memodelkan perubahan mendadak, ya, karena masa depan penuh dengan misteri, masa depan penuh dengan ketidakpastian, sehingga kita cuma bisa berencana, dan itulah gunanya peramalan. Selanjutnya itu adalah kita bisa bahwa model ini bukan satu-satunya cara untuk meramalkan, akan tetapi banyak. Dan ini salah satunya metode. Sehingga kekurangannya yaitu metode ini salah satu metode yang tepat, tapi bukan satu-satunya yang tepat. Yang terakhir adalah metode ini sangat ketergantungan pada data historis. Sehingga ketika teman-teman data historisnya sedikit, maka kemungkinan kecenderungan hasilnya ke depannya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Mungkin seperti itu kekurangan dari peramalan time series ini. Oke, mungkin itu aja materi yang mungkin dapat saya Arif share pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Arif akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.